Di level Grandmaster, satu pion adalah segalanya. Kita akan mengulas game antara Fabiano Caruana melawan Jordan Van Foreest pada Tata Steel 2025. Fabiano Caruana memulai dengan D4, dijawab D5 setelah kuda F3, E6 mempersiapkan gajah petak gelap. Caruana mengembangkan gajah ke petak F4. Pembukaan ini sepertinya sedikit mirip dengan London System. Jordan Van Foreest mendorong C5, lalu E3, mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Setelah kuda ke petak C6, C3, Caruana fokus untuk memperkuat pion-pionnya. Setelah itu, Jordan Van Foreest mengadu gajah petak gelap, tetapi gajah mundur ke petak G3, membiarkan hitam makan terlebih dahulu. Van Foreest di posisi ini mengembangkan kuda ke petak H6, bersiap untuk masuk dan memberikan tekanan pada gajah. Oleh karena itu, Fabiano Caruana menempatkan gajahnya di petak D3, menghentikan rencana itu. Van Foreest di posisi ini langsung rokade untuk mengamankan rajanya. Selanjutnya, Fabiano Caruana mengembangkan kuda B ke petak D2, lalu B6, mempersiapkan gajah fianchetto ataupun gajah A6 nantinya. Ini langsung dibalas dengan menteri E2. Setelah gajah B7, pion makan pion, lalu pion makan pion, dibalas dengan E4 dan benteng B8 memberikan shadowing jangka panjang pada pion B. Fabiano Caruana meneruskan laju pion mengancam gajah. Oleh karena itu, gajah mundur ke petak C7, lalu Caruana rokade untuk mengamankan raja. Di posisi ini, Van Foreest mengaktifkan kuda ke petak F5 dan menyerang gajah. Fabiano Caruana menyelamatkan gajahnya. Setelah itu, pion C4 mengancam gajah. Gajah mundur ke petak C2, lalu gajah A6 membuka tekanan benteng pada pion B. Oleh karena itu, benteng menjaga pion. Sampai di posisi ini, kedua pemain relatif seimbang. Posisi ini terlihat aman dari potensi taktikal yang liar. Jordan Van Foreest yang merasa sedikit lebih unggul, kemudian mengambil inisiatif. Dia mendorong D4, ancaman forking pada gajah dan menteri di langkah selanjutnya. Putih bisa kalah perwira. Akan tetapi, Fabiano Caruana merespon dengan langkah yang baik. Kuda makan pion. Dan sampai di sini, Caruana telah unggul satu pion. Van Foreest langsung memberikan tekanan pada pion dan juga kuda. Dibalas dengan B3, memberikan penjagaan pada kuda. Setelah itu, pion makan pion. Jordan Van Foreest mendapatkan kembali pionnya. Akan tetapi, ini membuka lajur D sehingga benteng bisa aktif menyerang menteri. Setelah menteri ke petak C5, gajah makan kuda, pion makan gajah, lalu Caruana memberikan tekanan pada dua pion lemah hitam. Jordan Van Foreest di posisi ini mengambil kuda. Setelah itu, Caruana tidak terburu-buru untuk makan gajah. Terlebih dahulu, dia memastikan dia kembali unggul satu pion. Tentu saja gajah tidak bisa lari di posisi ini. Langkah terbaik untuk hitam adalah mengadu menteri di petak B4. Namun, Van Foreest membuat kesalahan. Dia memainkan gajah B6, mengancam pion F. Sebuah kesalahan yang sangat sederhana namun berakibat besar. Dari posisi ini, Fabiano Caruana menyerang balik menteri. Setelah menteri diadu, menteri makan gajah. Lalu, menteri makan menteri. Setelah itu, pion makan menteri. Dan setelah terjadi pertukaran, Caruana memiliki sebuah pion bebas. Jordan Van Foreest kemudian menukar gajah petak gelap. Setelah itu, pion makan gajah. Sampai di posisi ini, ada 3 keunggulan yang dimiliki oleh Fabiano Caruana.
Yang pertama, dia punya satu pion lebih banyak. Yang kedua, dia punya pion bebas. Dan keunggulan ketiga adalah benteng-bentengnya menguasai jalur. Van Foreest mencoba untuk mencari serangan balik. Dia mendorong H6, lalu Caruana menempatkan benteng di petak B5 untuk menjaga pion. Setelah benteng F ke petak C8, Caruana mengaktifkan raja. Sesuai dengan teori, raja perlu aktif di babak ending game. Jordan Van Foreest kemudian mengaktifkan rajanya ke petak F8, lalu Caruana memainkan langkah senyap mematikan. Benteng D6. Apabila langkah ini disepelekan, misalnya dengan mengaktifkan raja ke petak E7, maka ini akan dibalas dengan benteng makan kuda. Putih menang 1 perwira. Apabila benteng makan benteng, maka benteng B8 akan jatuh. Hitam akan kalah. Oleh karena itu, Van Foreest terpaksa menarik mundur kudanya ke petak D8, lalu kuda D4 menekan pion. Pion coba untuk menjaga pion, akan tetapi benteng ditukar. Fabiano Caruana mulai menyederhanakan permainan. Setelah benteng makan benteng, maka pion bebas didorong. Jordan Van Foreest masih mencoba dengan kuda menyerang benteng dan pion, tetapi benteng mundur. Lalu kuda kembali. Setelah itu, pion bebas lagi-lagi didorong. Sampai di sini, Jordan Van Foreest menyerah. Dia kalah posisi dan juga kalah waktu, sehingga game ini sudah tidak layak untuk diperjuangkan. Apabila di posisi ini hitam mencoba untuk menyerang balik dengan benteng B2 memberikan skak pada raja, maka raja cukup lari ke petak F3. Setelah benteng makan pion, pion K7. Posisi ini adalah skakmat dalam 6 langkah. Promosi pion putih tidak akan bisa untuk dihentikan. Di posisi ini, hitam sudah betul-betul terkunci. Apabila pion didorong atau raja bergerak, maka pion C7 akan terjadi forking. Yang bisa dimainkan oleh hitam hanyalah menggerakkan benteng atau kuda. Apabila kuda ke petak E6, maka kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, pion C7. Jika benteng lari, maka pion akan promosi. Dan jika benteng mencoba untuk menyerang pion, benteng D8. Putih lagi-lagi akan menang. Bagaimana jika di posisi ini hitam memainkan benteng C8 memberikan tekanan pada pion? Maka putih punya balasan, benteng D6 menjaga pion. Lama-kelamaan hitam akan terkena zugzwang dan putih hanya perlu memainkan langkah-langkah tempo. Sebagai contoh, raja E7, H4, pion H5, lalu raja F3. Setelah benteng C7, E4, pion makan pion, pion makan pion, lalu A5, A4. Lama-kelamaan hitam akan kehabisan langkah yang bagus. Jika pion G5 didorong, maka pion makan pion. Hitam akan kehabisan langkah. Setelah kuda diadu, misalnya kuda makan kuda, pion makan kuda, dan raja akan mulai maju menyerang.